Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa minggu terakhir ini saya selalu bermenung tentang doa atau sikap batin yang baik dan benar ketika kita berdoa. Hari ini juga bacaan-bacaan masih mengajak kita untuk bermenung tentang sikap batin yang baik dan benar saat kita berdoa. Karena itu di awal permenungan ini saya suka mengutip sepenggal cerita atau penegasan dari Santo Agustinus. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, apa keutamaan Kristiani yang harus dimiliki? Santo Agustinus menjawab bahwa ada 3 keutamaan Kristiani yang harus kita miliki sebagai umat Katolik, yaitu pertama ialah kerendahan hati, kedua ialah kerendahan hati, dan ketiga ialah kerendahan hati. Itu artinya semua umat Katolik perlu atau harus memiliki kerendahan hati di dalam hidupnya. Bacaan-bacaan hari ini juga memberikan penegasan bahwa kerendahan hati adalah sikap dasar atau sikap batin yang baik dan benar yang harus kita miliki ketika kita berdoa. Di dalam bacaan Injil, Yesus justru memuji si pemungut cukai ketika ia berdoa dibandingkan dengan orang Farisi. Mengapa? Karena orang Farisi lebih memperlihatkan kesombongan batin, sedangkan si pemungut cukai memperlihatkan kerendahan hatinya saat ia berdoa. Sedangkan bacaan pertama dan bacaan kedua menjelaskan tentang Tuhan itu hakim yang adil. Penulis Putra Sirak menjelaskan bahwa karena Tuhan itu hakim yang adil, maka Tuhan akan mendengarkan jeritan orang-orang miskin. Penulis Putra Sirak mencatat doa orang yang terjepit didengarkannya. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga menegaskan bahwa karena Allah itu adalah hakim yang adil, maka ia akan memberikan mahkota kebenaran bagi mereka yang layak untuk menerimanya. Kedua teks ini hendak memperlihatkan bahwa Tuhan selalu berlaku adil di dalam seluruh kehidupan manusia. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan pertama. Bacaan pertama dan bacaan kedua bercerita tentang Tuhan yang adil. Di dalam konteks berdoa, kita harus pahami bahwa justru karena Tuhan itu adalah hakim yang adil, maka Tuhan akan memberikan rahmat dan berkat kepada kita sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Terkadang kita mengalami bahwa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, lantas kita marah-marah kepada Tuhan. Padahal mungkin Allah belum mengabulkan doa-doa kita karena kita belum layak menampung rahmat yang akan kita terima itu. Misalnya, ketika kita meminta kenaikan jabatan, tetapi diri kita belum memiliki kemampuan manajerial atau diri kita belum memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Karena itu sayang sekali rahmat Tuhan yang begitu berharga itu hanya terlihat sia-sia untuk diri kita. Atau bahkan rahmat yang besar itu bisa saja menghancurkan kita karena diri kita belum mampu untuk menampungnya. Kedua, bacaan Injil mengajak kita untuk memiliki kejujuran dan kerendahan hati di dalam berdoa. Dalam hubungan dengan poin pertama, kita belajar untuk tidak terlalu banyak menuntut dari Tuhan, tetapi yang harus kita lakukan ialah kita belajar untuk selalu jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengenal kita dengan sangat sempurna dibandingkan dengan diri kita sendiri. Tuhan tahu kekurangan dan kelebihan kita. Tuhan tahu dosa dan kualitas kita.
maka sikap jujur dan kerendahan hati akan mengantar kita pada sikap berserah sepenuhnya pada kehendak dan planning yang Tuhan telah buat untuk diri kita. Pada titik ini kita harus merenungkan bahwa doa itu harus mengubah diri kita, karena rahmat yang kita minta akan disesuaikan dengan kualitas diri yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua.